ringkas untuk Minggu Paskah ke-7. Allah Raja Kemuliaan, Engkau telah meninggikan anak tunggal-Mu, Yesus Kristus, dengan kemenangan yang begitu hebat ke dalam pemerintahan-Mu di syurga. Kami berdoa, semoga kami tidak dibiarkan tanpa pembantu, tetapi utuskanlah Roh Kudus-Mu untuk memperkasakan kami dan meninggikan kami ke tempat di mana Kristus, Juru Selamat kami, telah pergi dahulu. Dia yang hidup dan memerintah denganmu dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang tunggal, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bacaan daripada Perjanjian Lama diambil dari Yeskiel bab 36 ayat 24 sampai 28. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua bahala-bahalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada paturan-paturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Inilah firman Tuhan. Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Bacaan Perjanjian Baru kita pada pagi ini diambil daripada 1 Petrus bab 4 ayat 12 hingga 14, kemudian disambung kepada bab 5 ayat 6 sampai ayat 11. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista kerana nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kerana itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sedarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus
kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil pagi ini diambil daripada Yohanes 17, mulai daripada ayat 1 hingga 11. Mulia kepada Kristus Juru Selamat kita. Setelah berkata demikian, Yesus menegadah ke langit, lalu berkata, "Ya Bapa, sekarang tibalah saatnya. Muliakanlah anakmu, supaya anak pun boleh memuliakan Bapa. Engkau sudah memberikan kuasa atas umat manusia kepada anakmu, supaya anakmu memberikan hidup sejati dan kekal kepada semua orang yang engkau serahkan kepadanya. Jika orang mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus, maka mereka mendapat hidup sejati dan kekal. Aku sudah memuliakan engkau di atas bumi dengan menyelesaikan tugas yang engkau berikan kepadaku. Ya Bapa, muliakanlah aku sekarang dengan kemuliaan yang aku miliki bersama-samamu sebelum dunia dijadikan. Aku sudah menunjukkan engkau kepada semua orang dari dunia ini yang engkau serahkan kepadaku. Mereka milikmu dan engkau menyerahkan mereka kepadaku. Mereka mentaati firman-Mu. Dan sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku datangnya daripadamu. Perkabaran yang engkau berikan kepadaku sudah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu bahwa aku betul-betul datang daripada engkau, dan mereka percaya bahwa engkau mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Aku tidak berdoa untuk dunia, melainkan untuk semua orang yang sudah engkau serahkan kepadaku, karena mereka milikmu. Semua milikku, milikmu juga, dan semua milikmu, milikku juga. Kemuliaanku dinyatakan melalui mereka. Sekarang aku datang kepadamu. Aku tidak tinggal lagi di dunia, tetapi mereka masih di dunia. Ya Bapa yang suci, jagalah mereka dengan kekuasaan namamu, nama yang sudah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti engkau dan aku juga satu. Sekian, inilah Injil Kristus. Pujilah Kristus Tuhan kita. Selamat pagi dan selamat datang kepada kebaktian Ministry Bahasa Malaysia Minggu ke-7 Ista. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kena dapat bersekutu bersama saudara dan saudari seiman pada hari ini. Siapkan kami Tuhan secara rohani, sediakan kami minda kami dan juga telinga kami, supaya apa yang kami dengar dapat kami memahami dan juga dapat kami gunakan untuk menguatkan diri kami dalam kami terus mengikuti Engkau. Saya juga berdoa bagi diri saya sendiri Tuhan, setiap firman yang keluar daripada mulut saya ini, biarlah dia diiring oleh Roh Kudus untuk menguatkan setiap mereka yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.
Khotbah hari ini diambil daripada Yohanes bab 17 ayat 1 sehingga 11. Tajuk khotbah pada hari ini ialah menerima berkat melalui kesatuan. Saya ingin bermula dengan satu ilustrasi tentang perpaduan. Apa yang kamu dapat lihat di sini? Ini adalah tapak tangan saya sebelah kanan. Dan apa yang kau nampak adalah 5 jari di sini. Dan sekarang apa yang kamu nampak? Apabila tangan ini digenggam seperti ini, semua jari ini bersatu. Dan dia menjadi sebuah penumbuk. Penumbuk adalah perpaduan, melambangkan kesatuan dan kekuatan. Dan penumbuk boleh dijadikan senjata untuk mempertahankan diri. Bacaan dari Injil Yohanes 17 hari ini adalah tentang doa Tuhan Yesus. Dalam doanya, dia menekankan tentang bersatu di antara orang yang percaya, seperti mana dia sendiri disatukan dengan Bapa. Contohnya, apabila gereja bersatu, dia akan menjadi kuat. Begitu juga jika kita bersatu di dalam doa kita menjadi kuat karena Tuhan bersama dengan kita. Dalam Injil Matius 18 ayat 20 berkata, jika 2 atau 3 orang berkumpul dan berdoa di dalam namaku, aku akan berada di tengah-tengah mereka. Sama juga, jika kelima jari digenggam, dia menjadi satu senjata yang kuat. Tetapi kalau satu jari dengan sendirinya, dia tidak kuat. Sebab itu gereja harus bersatu untuk menjadi kuat. Apa yang kita dapat lihat atau pelajari di dalam firman ini pada pagi hari ini? Ada 3 perkara ataupun poin yang ingin saya kongsikan dengan kita semua. Poin yang pertama adalah perpaduan atau menjadi satu. 2 kali Tuhan Yesus berdoa dan menekankan tentang perpaduan atau bersatu. Pertama kali di dalam ayat 11, dia sebut tentang perpaduan di antara muridnya. Dan yang kedua kalinya untuk orang yang percaya. Seperti mana juga Yesus dengan Bapa jadi satu. Ayat 20. Poin yang kedua, Yesus menyerahkan diri untuk dipermuliakan. Di dalam ayat 5, Yesus berdoa dan minta kepada Bapa. Dia berkata, ya Bapa, muliakanlah aku sekarang dengan kemuliaan yang aku miliki bersama kamu sebelum dunia dijadikan. Dalam firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Daripada firman ini kita tahu bahwa Yesus sudah bersama dengan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dan dia bersama dengan Tuhan di surga. Sama dengan Tuhan di surga. Tetapi oleh karena kasih Tuhan terhadap manusia, maka dia diutuskan ke dunia untuk bawa keselamatan kepada dunia. Jadi poin yang ketiga tentang doa Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus doa untuk siapa? Dalam ayat 9 dia berkata di sini, aku berdoa untuk mereka. Siapa itu mereka? Mereka itu adalah murid-murid Yesus yang kamu sudah menyerahkan kepadaku, kata Yesus, karena mereka adalah milikmu. Ayat 10 dia mengatakan, setiap yang dia milik adalah milik Bapa, dan setiap yang Bapa miliki adalah milik Yesus. Jadi siapa yang di dalam Yesus adalah di dalam Tuhan, dan juga milik Tuhan dan milik Yesus. Seterusnya, dia berdoa untuk apa? Di dalam ayat 2 mengatakan, seperti mana engkau sudah memberi kuasa pada anakmu atas segala yang hidup, dikatakan di sini. Begitu juga supaya anakmu memberi hidup sejati dan kekal kepada semua orang yang engkau serahkan kepadanya. Di ayat 11 dia mengatakan di sini, dia berdoa dan minta kepada Bapa, ya Bapa yang suci, jagalah dan lindungilah mereka dengan kekuasaan. Baik, kita lihat kepada aplikasi firman ini di dalam hidup kita ataupun penerapannya. Doa ini adalah nadi misi Tuhan Yesus, karena dia berniat untuk menampakkan kemuliaan Tuhan Bapa dan ingin membawa lebih ramai lagi orang untuk bersekutu bersama Bapa. Menurut Tuhan Yesus, doa kita harus melebihi perkara-perkara yang melibatkan diri kita sendiri. Maksudnya kita harus berdoa untuk orang lain. Untuk apa? Sebelum itu, tidak salah untuk kita berdoa bagi diri sendiri. Tapi kita harus perlu berdoa, mencari dan meminta berkat Tuhan atas orang lain, supaya nama Tuhan dipermulakan di dunia ini. Saya ingin berbalik kepada perkara bersatu ataupun perpaduan. Perpaduan cuma dapat di dalam Tuhan Yesus. Apabila kita menerima Yesus dalam hidup kita, Roh Tuhan itu dicurah kepada kita, menyebabkan kita hidup bersatu dengan Yesus yang sudah membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Sila rujuk kepada Roma 8 ayat 2. Dan dari Roh yang di dalam kita juga menyatukan kita dengan Tuhan untuk menjadi kita anak Tuhan. Dan karena kita anak-anak Tuhan, maka kita akan menerima berkat yang disediakan oleh Tuhan untuk umat-umatnya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tolong rujukkan kepada Roma 8 ayat 16 sehingga 17. Oleh itu atau dengan itu kita mempunyai hubungan yang intim, mengenal Tuhan dengan lebih rapat, karena kita sudah disatukan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin memberi kata-kata dorongan kepada kita semua. Jadi marilah kita belajar untuk hidup merupai Tuhan Yesus. Tinggalkan kehidupan kita yang mementingkan diri sendiri
supaya dapat melayani orang lain dan memberi kemuliaan kepada Bapa. Sembah yang benar adalah memberi diri secara total untuk melayani Tuhan dan untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang kami dengar dan juga yang kami kongsikan. Kami doa sekiranya firman ini hidup di dalam kami, Tuhan, untuk memberkati dan menguatkan kami lagi di dalam kami berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah pun berdoa. Kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang bertata di bumi dan di surga. Pada pagi ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberi ke kami kesempatan sekali lagi datang kepada hadirat Engkau melalui darah Engkau yang berharga, darah Engkau yang berkuasa, yang telah bercurah ke di atas kayu salib, untuk melayakkan setiap kami datang kepada hadirat Engkau yang kudus pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa pada firman Engkau yang kami dengar pada pagi ini, dan kami sebagai umat Engkau supaya setiap kami yang mendengar firman Engkau pagi ini Tuhan, setiap kami diperkuatkan, diperkasakan, disembuh, dibentuk, dipulihkan oleh firman Engkau yang hidup Bapa. Dan kami juga Tuhan bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memilih setiap pemimpin-pemimpin yang memimpin negara Malaysia Tuhan. Kami berdoa agar-Mu terus memberikan mereka nih hikmat, kepandaian dan kepintaran supaya mereka terus memimpin negara Malaysia ini mengikut kehendak Engkau Bapa. Dan di negeri kami Sarawak juga Tuhan, kami serah kepada pemimpin-pemimpin yang telah Kau pilih, yang telah Kau panggil untuk memimpin negeri ini, untuk mengikut kehendak Engkau juga yang terjadi di dalam negeri kami Sarawak Bapa. Dan kami juga Tuhan berdoa mengangkat Dasi Sekucing kepada Engkau. Kami mengangkat ke Bishop Donald Jude, Assistant Bishop Nelson Lucas kepada Engkau Bapa, agar Roh Kudus Engkau sentiasa memperkuatkan mereka, berikan mereka ini api Roh Kudus Engkau supaya menjalan-jalan di dalam kehidupan mereka, agar mereka siap dipakai digunakan Engkau dengan luar biasa Bapa. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk semua clergy, semua subdeacons dan lay readers di mana mereka melayani di dalam setiap parish, di dalam setiap chapel, agar mereka Tuhan diperkuatkan Engkau supaya mereka terus memberikan mereka hikmat, knowledge yang datang daripada Engkau untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, untuk membesar kerajaan Engkau di bumi ini Bapa. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang melayani di gereja Engkau di Sempit, Reverend kami, Reverend TPK kami, Reverend Bradley Sangan, Reverend Rodriguez, Reverend Iva Lim, Reverend Sika, Reverend Stephen Gendang, Reverend Michael Pei, dan Reverend John Sim, kami serah kepada Engkau, dan semua deacons and the lay readers yang terus, supaya Engkau terus memperkuatkan mereka yang melayani di ladang Engkau yang sedang menguning Bapa. Dan kami juga Tuhan serahkan semua umat-umat Engkau yang melayani di gereja Engkau di Sempit, agar Roh Kudus Engkau Bapa yang sentiasa memperkuatkan kami di dalam iman kami Bapa. Dan segala puji syukur dan kami serah kepada Engkau pada pagi ini Tuhan, karena Engkau telah menyembuh dan membebaskan ramai umat-umat Engkau di negara Malaysia dan seluruh bumi ini Tuhan dari sakit 19 COVID-19 Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Bapa yang beri perlindungan secara khusus kepada semua the frontliners, the caretakers, the healthcare workers yang bertugas di hospital. Kami juga bersyukur kepada Bapa karena sentiasa menghibur umat-Mu yang sedih dan memberikan mereka kekuatan, yang letih lesu, yang berbeban berat. Dan kami juga bersyukur karena Bapa karena sentiasa memperkuatkan mereka, memberikan mereka keperluan kepada umat-umat Engkau yang berkurangan di mana mereka berada Bapa. Dan sekali lagi Bapa, kami serahkan negara kami Malaysia, negeri kami Sarawak kepada Engkau. Selagi lagi Bapa, agar kehendak-Mu terjadi seperti di surga, dan begitu juga terjadi kepada negara kami Malaysia Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang sempat kami angkat pada pagi ini Tuhan.
Dan semua doa ini Tuhan kami minta di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, kami bersyukur atas hari ini dan juga berterima kasih atas lawatan Kau yang berserta kami daripada mula sehingga tamat persekutuan kami ataupun kebaktian kami pada hari ini. Tuhan, kami berterima kasih atas apa yang Kamu telah lakukan di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami juga bersyukur atas segala yang Kamu telah lakukan di dalam hidup kami. Oleh itu Tuhan, kami berdoa supaya damai Allah yang melewati segala pengertian memelihara hati dan pikiran kami dalam pengetahuan dan kasih Allah serta anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu dan tetap bersama-samamu selalu. Amin.